Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus belajar? Karena tidak ada orang yang sudah pintar tentang firman Tuhan. Makanya saya mengajak belajar, termasuk saya sendiri, terus belajar. Ya, belajar dari siapapun. Makanya jangan jemu-jemu untuk mencari pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya. Dan kali ini saya mendapatkan kiriman sebuah renungan singkat, nama singkat tidak panjang ya, dari seorang pendeta dari Bandung, sahabat saya, senior saya, dan saya tinggal membawakan saja karena sudah dirangkum, dan itu membuat saya sedikit ringan karena tidak dulu saya harus mencari-cari ayat yang mana, karena ini sudah disediakan oleh sahabat saya, pendeta dari Bandung. Judulnya pentingnya kita mengenal Allah dan setia sampai mati. Yang walaupun renungannya singkat tapi judulnya agak panjang. Pentingnya kita mengenal Allah dan setia sampai mati. Ini yang pertama saya baca dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Ini Allah yang berkata lewat Hosea, aku menyukai kasih setia. Jadi Tuhan itu sangat menyukai orang yang setia dan mengasihi. Kasih dan yang setia, maksudnya begitu. Setia dalam apa? Ya. Dalam mencari pengenalan akan Allah. Ya, ini sambungannya, dan bukan korban sembelihan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara memberikan korban sembelihan, ini zaman nabi-nabi perjanjian lama kan suka memberikan korban sembelihan, beli domba, kambing, sapi dan sebagainya gitu ya. Tetapi umat itu tidak mengenal kebenaran. Makanya Tuhan berikan firman-Nya lewat Nabi Hosea. Supaya orang Israel itu setia dan mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, dan juga mencari pengenalan akan Allah, akan siapa Allah artinya, lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi korban-korban bakaran itu jangan dinomorsatukan kalau kamu tidak mengenal Allah yang benar. Artinya begitu, saudara-saudara. Lebih baik korban bakaranmu itu dinomorduakan saja. Yang penting menyukai orang yang mencari kebenaran tentang Allah, ya. Tentang kebenaran Allah, artinya begitu. Kemudian ya ini tinggal baca, soalnya sudah disediakan, tidak perlu buka Alkitab saya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya lanjut Pak Pendeta. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan huruf besar semua. Atau di perjanjian lama kalau bahasanya kan Yahweh.
kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya, Guru besar semua atau Yahweh, ia pasti muncul seperti fajar. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Kalau kita, ini kan kita, jadi marilah kita. Nanti kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, ya, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maksudnya mengenal Tuhan yang gimana tuh mengenalnya, siapa sih Tuhan itu sebenarnya, ya, siapa itu Yahweh atau Tuhan sebenarnya, siapa namanya, ya, namanya ada Tuhan atau Yahweh itu punya nama. Ia pasti muncul seperti fajar. Artinya kalau kita berusaha sungguh-sungguh, pasti dia akan menunjukkan siapa Tuhan yang sungguhnya. Muncul seperti fajar, dia cerah, mudah dimengerti, dipahami. Dia akan menunjukkannya dengan secara jelas dan terang benderang. Artinya begitu, saudara. Terang di dalam kegelapan. Kita samar-samar, tapi kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan, dia pasti akan menunjukkan, ya, menunjukkan diri siapa Tuhan itu, kan bercahaya, kita akan ngerti, paham maksudnya begitu. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dia akan menunjukkan kasihnya, keberadaannya, ya. Pertama, kita akan mengenal dengan benar secara jelas. Yang kedua, dia datang pada kita seperti hujan, artinya dia akan menunjukkan kasihnya, ya. Hujan kan berbicara tentang berkat dengan kasih, ya, berkat, hujan itu bisa berkat. Seperti hujan pada akhir musim yang mengari bumi. Artinya kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, dia pasti akan beri jawaban, menunjukkan, Tuhan itu akan menunjukkan jati dirinya kepada kita, ya. Ia akan datang kita seperti hujan pada akhir musim yang mengari bumi. Tepat pada waktunya kalau kita berusaha sungguh-sungguh, tepat pada waktunya kita akan mengerti. Tapi berusaha, saudara. Kalau zaman sekarang, di zaman perjanjian baru, saat ini kita lebih mudah loh mencari Tuhan. Tidak perlu bertapa, berpuasa sampai ribuan tahun. Umur orang nggak bisa ribuan tahun, padahal ratusan tahun juga sulit, ya, untuk supaya mengenal Tuhan itu bagaimana, ya. Kita sudah disediakan, ya, namanya Alkitab ini. Kita pasti mengenal Tuhan kita siapa. Kalau saya dulu kan masih mencari, tapi sudah ditunjukkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Apa sudah genepi? Sudah, ya. Zaman Hosea masih mencari, tapi zaman sekarang ini, saat kita ini, sudah ditunjukkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kan jelas sekarang. Nah, ini ada selanjutnya gini, kenapa kita harus sungguh mengenal akan Allah? Jawabannya supaya jangan binasa. Ya, ini sudah ditulis sama sahabat saya, Bapak Pendeta ini dari Bandung. Tidak perlu saya sebutkan namanya, ya. Kemudian memberikan ayat begini, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi
binasa. Binasa artinya mati kekal, Saudara. Ya. Yang pertama tadi disinggung tentang korban, Saudara. Orang mengutamakan korban bakaran. Kalau sekarang contohnya persembahan lah sama ibadah-ibadah kira-kira begitu. Tapi tidak mengenal Allah yang benar. Binasa, Saudara. Ini zaman manusia sudah dikatakan loh, ya. Orang bisa binasa karena tidak mengenal Allah, yang walaupun banyak memberi persembahan korban. Kalau zaman dulu kan korban bakaran, sekali lagi binatang disembelih kalau dibakar, ya. Katanya asapnya bisa menyukakan hati Tuhan, katanya begitu. Kalau sekarang kan bukan begitu, bisa saja tentang persembahan uang dan sebagainya, lalu beribadah sebanyak-banyaknya dengan kegiatan-kegiatan gereja sebanyak-banyaknya, tapi saudara tidak mengenal Allah yang benar, saudara pasti binasa. Ini firman Tuhan berkata loh, binasa. Hari ini tidak binasa, saudara masih bisa suka-suka, ya. Tetapi orang yang mengenal Allah dengan benar, nanti walaupun mati dia akan dibangkitkan kembali untuk tinggal bersama Tuhan Yesus, ya. Yang pertama dibangkitkan ke Firdaus. Tetapi kalau yang tidak mengenal Allah dengan benar, walaupun korbanmu sebanyak-banyaknya, korban waktu, korban duit, korban pikiran, tenaga kau curahkan untuk ibadah-ibadahmu yang kamu tidak mengenal Tuhan atau mengenal Allah, binasa, saudara. Ini ayatnya berkata begitu. Kenapa begitu? Ya, kenapa binasa? Dengan apa yang dilakukan tetap binasa? Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Jadi dikasih pengetahuan tapi menolak, saudara, ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, ya. Yang sepertinya seperti pemimpin agama loh, pemimpin ibadah loh, ditolak itu. Jadi ibadahmu yang mengakui imam atau pimpinan-pimpinan agama atau kepercayaan, keyakinan dan sebagainya, ibadahmu kepada siapa? Ya, kamu tidak mengenal Allah yang benar, ya. Dikasih tahu juga gak mau, saudara, ya. Menolak, ditolak. Terus gini, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Dikasih pengajaran-pengajaran, dilupakan. Pilih mencari kebenaran sendiri, ya. Pilih mencari kebenaran sendiri karena diajarkan menurut Alkitab. Tidak mau menerima. Namanya melupakan pengajaran Allahmu. Pengajaran Allah dari mana? Dari Alkitab ini, ya. Kalau lupa ada yang mengingatkan, tapi tidak menolak dia, ya. Menolak. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, ya. Anak-anaknya itu nanti juga tidak diperhitungkan Tuhan, artinya begitu. Karena yang pertama menolak pengenalan akan Tuhan, kedua melupakan pengajaran dari Allah. Yang dari mana? Dari Alkitab, kebenaran Alkitab yang murni, artinya begitu. Bukan ditafsir-tafsir, bukan sebagainya. Terus ini ada lagi nih, apa namanya ini, judul selanjutnya, di luar juga banyak orang teriak apapun agamanya, ya. Tuhan, Tuhan, atau Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, tapi tidak tahu siapa Tuhan dan Allahnya. Ya, orang kan banyak Tuhan Allah, Tuhan Allah, Allah Tuhan dan sebagainya, tapi tidak tahu siapa Tuhan Allahnya. Dan Allahnya pun tidak mereka, ya, tidak mengenal mereka. Mengenal juga enggak kok. Kue Tuhan-Tuhan, kue Allah-Allah, tapi kalian tidak kenal Tuhanmu siapa. Tuhanmu siapa? Siapa dalam arti namanya siapa, ya.
Siapa namanya? Apa buktinya kalau kamu panggil Tuhan, Tuhan, Allah, Allah? Ada buktinya enggak? Ya, artinya kamu tidak kenal. Dan Allahnya pun tidak mengenal mereka. Kenapa begitu? Karena yang disembah juga Allah-Allah fiksi, fiksi, tidak jelas. Tuhan itu punya nama, Allah punya nama, bukan Tuhan, Tuhan, Allah, Allah. Nah, contoh kata di Matius 7 ayat 21 berkata, ya, kita baca ya. Apa? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi masuk surga itu bukan yang teriak Tuhan, Tuhan, atau Allah, Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapakku itu siapa? Bapak itu siapa? Bapakku. Ya kalau itu yang berkata Yesus berarti Allahnya, Allah, ya, artinya Allah. Yang berkata gitu kan Yesus manusia. Waktu jadi manusia Allah artinya. Ya, Tuhan, Tuhan artinya Allah, Allah gitu kan. Ya, jadi Bapakku artinya Allah, Tuhan, Tuhan. Tidak bisa masuk ke dalam surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya apa? Barang siapa percaya Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Apakah selama ini yang menjadi Tuhanmu bukan Yesus? Ya, Tuhan yang tidak punya nama atau Allah yang tidak punya nama. Silakan koreksi di dalam diri kita masing-masing. Ya saudara. Apakah Allah yang kita sembah tidak bernama? Kemudian ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dari sini kita sudah tahu, ya. Kalau tidak tahu, renungkan apa yang saya baca tadi. Jadi pada hari akhir nanti, ini kan urusannya dengan penghakiman terakhir juga. Orang teriak, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu? Ya, kamu bernubuat demi namamu, ya. Tapi kamu tidak mengenal Allahmu. Kamu lebih percaya dengan pikiranmu sendiri, ya, mencari kebenaran sendiri. Tuhan itu punya nama, ya, tapi kamu tidak pernah percaya. Hanya Tuhan, Tuhan, Allah, Allah gitu terus. Dan mengusir setan demi namamu. Bisa mengusir setan, ya, memakai nama Yesus, tapi yang kau sembah bukan Yesus, ya. Kamu bernubuat demi namamu Tuhan, tapi kamu tidak menyembah Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan kita adalah Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bisa saja, ya. Memakai nama Yesus itu kuasanya sangat besar, karena nama Yesus Kristus itu nama Allah.
bisa saja mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Tetapi ya ini tetapinya, kamu tidak pernah menyembah Yesus Kristus. Kami bernubuat demi nama Yesus, tidak menyembah Yesus Kristus. Mengusir setan demi nama Yesus, tapi tidak pernah menyembah Yesus. Mengadakan banyak mujizat, tidak satu dua, demi nama Yesus, tapi tidak pernah panggil nama Yesus, nyembah nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Terus yang kamu sembah siapa? Kamu tinggikan siapa? Ya. Nah ini saudara, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Yang aku akan berterus terang ini, aku siapa? Yesus Kristus tuh. Yang ini ayat ini kan berbicara tentang Yesus Kristus yang berbicara. Aku akan berterus terang kepada mereka. Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah ini saudara, nanti kalau pada saatnya mereka yang tidak mau mengenal akan menerima akan pengenalan firman Tuhan dan tidak menerimanya, walaupun kamu memakai nama Yesus kau buat suka-suka ya, sesuka-suka untuk mengadakan mujizat, mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Orang kan banyak yang sok-sokan bernubuat. Kadang-kadang bukan bernubuat, berlubuat. Lubuat itu lu buat. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberi pesan kepada orang ini, tapi dia berkata kok demi nama Tuhan, demi namamu. Makanya dia terakhir, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal? Dan akhirnya kenapa? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa masalahnya? Kenapa kok sudah melakukan banyak hal kok diusir? Tidak dikenal. Ya. Kenapa sudah melakukan banyak hal, yaitu bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, kok malah diusir, tidak dikenal katanya. Ya. Itu nabi palsu itu bernubuat bukan datangi dari Tuhan untuk sampaikan kepada jemaat, kepada umat manusia, kepada umat, tapi sak maunya sendiri, berlubuat, tidak nubuat tapi lubuat, lu buat seolah dia berkata mengatasnamakan Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, ada mujizat demi nama Tuhan ya. Karena orang ini melakukan segala sesuatu tidak diperintahkan Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, pakai nama Yesus misalkan. Yang disembah bukan Yesus, disembah Bapa, orang keliru ya. Zaman sekarang banyak orang keliru loh ya. Bapa itu untuk dipanggilan, orang Yahudi memanggil Allahnya dan nyebut Bapa, tapi malah disembah. Keliru. Yang disembah ya Yesus Kristus. Akhirnya terakhir, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus ini, bukan kata Bapa ya. Yang berkata Yesus kok, enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan ya. Itu kurang ajar, artinya membuat kejahatan gitu. Bilang bernubuat padahal bukan dari Tuhan Yesus Kristus, mengusir setan demi namanya tapi tidak menyembah Yesus Kristus, mengadakan membaca mujizat pakai nama Yesus tapi tidak pernah menyembah Yesus. Itu pembuat kejahatan. Contoh kata lah, kamu di lapangan misalkan kita itu misalkan salah saja kita jual produknya, misalnya produk satu perusahaan, mengatasnamakan perusahaan, tetapi tidak atas perintah dari perusahaan, memakai namanya aja begitu ya.
suatu saat ketahuan kepada sang pemilik perusahaan itu, pasti kamu dituntut. Kamu melakukan kejahatan, tidak diperintah, bilangnya atas nama perusahaan, kan salah. Sama dengan ini, ya, melakukan segala hal pakai nama Tuhan tapi tidak menyembah Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan aku bernubuat, tapi sebenarnya tidak diperintah. Nubuat kan artinya dapat pesan dari Tuhan lalu harus disampaikan, ya. Ini kejahatannya yang begitu, saudara-saudara. Makanya untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar itu sangat penting, saudara-saudara, ya, supaya kita tidak bersalah kepada Tuhan, ya. Yang penting kita mengenal siapa Tuhan kita, ya. Jangan melangkah seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Kamu tidak nyembah Tuhan. Nah, ini sahabat saya pendeta dari Bandung ini juga begini menyatakan, pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal siapa Tuhan saudara? Nah, ini terus ada ayatnya, Roma 10:12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Indonesia itu berseru kepada Allah yang satu, punya nama. Siapa namanya? Jadi, siapa namanya Tuhan orang Kristen? Nah, ini konteksnya pada orang Kristen loh. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dah jelas toh. Apalagi saudara ngaku orang Kristen kok tidak nyembah Yesus, tidak berdoa kepada Yesus, ya salah. Ya, ini sudah ditunjukkan. Kalau di zaman Hosea kan masih carilah. Di perjanjian baru sudah dijelaskan nama Allah kita Yesus Kristus, saudara. Ya, ini ada Wahyu lagi, tambah Wahyu 2 ayat 10. Saya tinggal baca kok. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi kita sudah tahu kalau zaman Hosea kan suruh mencari, belajar, mengenal dengan pengajaran lewat mana firman Allah atau Alkitab pada zaman itu. Tapi di perjanjian baru sudah dijelaskan, ya. Dijelaskan saudara, siapa Allah kita. Yang tadi juga mengandung pesan tadi, Wahyu 2 ayat 10, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut keadaan. Kalau kita sudah mengerti siapa Tuhan kita dan percaya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu, ya, ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tetapi kesusahan yang kita rasakan, kita harus setia sampai mati, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita semua mahkota kehidupan, ya. Yang terakhir ditulis gini ya sama Bapak Pendeta senior saya dari Bandung ini. Jadi jelas ya, Tuhan Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus namanya, ya. Kalau saya sudah jelas Pak Pendeta, tapi banyak orang yang belum jelas loh Pak Pendeta. Padahal sejak pernah sekolah minggu sampai sekarang mungkin sudah cucunya banyak tidak tahu kalau nama Allah kita itu Yesus Kristus, ya. Bahkan mereka mungkin pendeta Pak Pendeta, ya.
Kalau saya sudah tahu ketika Bapak memberikan tulisan ini, saya sedang belajar dan sudah tahu Pak ya. Tapi sayang banyak orang di luar sana banyak yang tidak kenal Allah orang Kristen itu siapa. Jawabnya muter-muter Pak. Banyak ayat ditodorkan tapi intinya tidak mau tidak mengakui kalau Allah orang Kristen itu Yesus Kristus ya. Nah siapa nama Allahmu? Wah, muter-muter Pak, ada karuan. Tapi puji Tuhan, Bapak sudah mengirimkan pada saya suatu renungan. Ya, saya tinggal menyampaikan saja dan terima kasih. Semua ini menjadi berkat bagi saya juga, orang yang membuka atau mau mendengarkan YouTube yang saya buat Pak ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.